Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kami dari kelompok 1 bisa menjelaskan dan membuat makalah tepat pada waktunya, walaupun ada sedikit kendala. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan, alam tidak tahu mengetahui apa-apa, sampai alam keimanan, kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Adapun kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang hadis dan muamalah tentang toharoh. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Dimas Muhammad Al-Fatih, dan yang kedua Muhammad Ali, dan yang ketiga saya sendiri. Adapun latar belakang pembuatan makalah ini yaitu karena Allah itu suci dan indah dan menyukai kesucian dan keindahan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti bersih dan mesti suci, karena Allah menyukai hal tersebut. Bukan hanya itu, salah satu ibadah yang dimaksud yaitu solat. Kita mengetahui bahwa salah satu syarat solat yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan alat dan media untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar yaitu dengan wudu, dan wudu itu termasuk dalam toharah. Oleh karena itu kita mesti bisa bersih suci dengan cara toharah agar bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Islam adalah agama yang mulia karena mencakup segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam tidak hanya mengambil akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mengambil muamalahnya, akhlaknya, lebih-lebih tohara bersuci ini. Adapun rumusan masalah yang kita ambil dalam pembuatan makalah ini, yang pertama yaitu apa itu tohara, dan yang kedua hadis-hadis tentang tohara, dan yang ketiga tata cara tohara dan alat-alat yang digunakan untuk tohara itu sendiri. Adapun tujuan penulisan makalah kami yaitu tentu saja agar kita semua bisa mengetahui apa itu tohara dan cara menyucikannya, lebih-lebih hadis-hadis yang membahas tentang masalah ini. Karena banyak sekali di masyarakat yang mengetahui tata cara tohara tapi tidak mengetahui hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu, izinkanlah kami kelompok 1 ingin membahas tentang tohara. Adapun pembahasan setelah ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Dimas Muhammad Al-Fatih, dan dilanjutkan oleh Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dua pembahasan pengertian taharah.
Taharah atau bersuci atau mensucikan menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi, bisa dirasakan atau indrawi, seperti kotoran dan najis yang maknawi, seperti cacat fisik maupun non-fisik. Sedangkan menurut syara, taharah adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat, seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam taharah, yaitu wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar, serta tayamum untuk menggantikan wudu dalam keadaan tertentu. Taharah pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya taharah, mustahil akan terwujud ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Salah satu karya Imam Al-Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Adapun ungkapan beliau dalam kitabnya taharah bersuci atau bersuci ada 4 macam tingkatannya. Yang pertama taharah badan dari semua macam najis, kotoran, bahkan hadas dan najasa. 2. Taharah roh dari semua dosa dan maksiat. 3. Taharah jiwa dari semua sifat akhlak yang hina, buruk dan keji. 4. Taharah sir atau hati dari segala sesuatu selain Allah semata. Taharah adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam beberapa segi ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'ita أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمه عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya agar kamu bersyukur. Taharah menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu 1 bersuci lahiriah. Taharah yang bersifat lahiriah merupakan membersihkan badan, tempat tinggal, lingkungan dari semua bentuk kotoran, hadas kecil maupun hadas besar, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari kotoran hingga hilang rasa, bau, dan warna pada media tersebut. Quran Surah Al-Mudassir ayat 4. 2. Bersuci batiniah. Taharah atau bersuci batiniah yaitu memberikan jiwa atau hati dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, riya, ujub, dengki, takabur, dan sombong. Cara membersihkannya itu dengan cara taubatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikrar tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 223. B. Hadis tentang taharah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu terlebih dahulu. Suci yang dimaksud di sini bukan hanya suci pada badan saja, tetapi suci pakaian, tempat dan lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersuci. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 tadi. Sesuai dengan konsep yang diutarakan Imam Al-Ghazali di atas, taharah yang dimana mensucikan badan dari dosa dan kemaksiatan, beliau mengutip perkataan tersebut dari kitab Imam Malik, yaitu Al-Muwatta, bab man tawadda kama umira, nomor 146 halaman 91, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah As-Sunabaji radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berwudu kemudian berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya, dan jika membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar pula dari hidungnya. Begitu juga ketika ia membasuh muka, dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh tangan, dosa-dosanya akan ikut keluar sampai dari bawah kukunya. Demikian pula halnya jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Dan jika ia membasuh dua kaki, keluarlah pula dosa-dosa semua dari dalamnya sampai bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian perjalanannya ke masjid dan sholatnya menjadi pahala baginya. Dalam hadis di atas, berwudu adalah salah satu metode taharah bersuci yang bisa mendapatkan banyak keistimewaan, yaitu bisa menghilangkan kotoran yang bersifat zahirnya, yaitu tampak, yang tampak juga menggugurkan dosa dan maksiat kita. Bukan hanya itu, wudu juga bisa membuat kita tenang dan damai. Oleh karena itu, wudu sangat ditekankan oleh kita karena sangat banyak manfaat yang bisa diambil dari berwudu. Yang kedua adalah alat taharah. Allah sangat memudahkan hambanya untuk dekat dengannya. Misalnya masalah yang khusus dan penting sekali dalam beribadah, yaitu taharah. Taharah sendiri artinya suci, dan segala kesucian pasti dengan air. Tapi dengan kemurahan Allah, Allah memudahkan kita untuk bisa menggunakan batu, kayu, dan debu suci untuk menggantikan air. Tapi dalam menggunakan air, masih kita melihat dan memperhatikan untuk bersuci. Kita harus memperhatikan air untuk bersuci. Di antaranya air yang dipakai untuk bersuci, yang pertama air mutlak, air hujan, air sumur, air laut, danau, air sungai,
salju, dan embun. Air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang bisa kita minum tapi tidak bisa untuk bersuci, di antara lain Sprite, Coca-Cola, es buah, es doger, es kelapa, dan lain sebagainya. Air musammas, yaitu air yang terkena matahari dan tersimpan dalam perak atau emas. Air mustakmal, air yaitu sisa air dari bersuci. Dan terakhir air mutanajis, air yang sudah terkena najis, baik berubah warna maupun rasa air itu kurang dari 2 kullah, kurang lebih 270 liter. Dan penutup atau kesimpulan, taharah bersuci secara bahasa adalah suci, dan secara istilah yaitu hukum sunnah jika setelah taharah kita melaksanakan sholat, baik berupa mandi junub, wudu, dan tayammum. Macam-macam taharah antara lain seperti wudu, hal tersebut dilakukan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas kecil seperti kencing, istinja, mandi janabah, dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti mimpi basah atau setelah berhubungan suami istri. Dan tayamum dilakukan untuk bersuci sebagai ganti wudu jika di lingkungan atau di sekitar kita ini tidak ada air, sebagai memudahkan kita dalam taharah. Dan pada dasarnya taharah adalah induk amalan dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa taharah atau bersuci, kita tidak bisa suci dan bersih untuk menggapai ibadah yang kafah atau yang sempurna. Saran makalah yang kami buat ini menjelaskan tentang taharah. Sangat besar kemungkinan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Jika masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran, dan tak lupa dari saran dosen dan teman-teman yang sangat berguna untuk pembelajaran kami ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.